Halo, kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Jadi, rugi nggak beli MacBook sekarang? Mending beli MacBook sekarang atau nunggu dulu? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sederhana buat dijawab sampai pada WWDC atau Worldwide Developers Conference-nya Apple kemarin, mereka menyatakan bahwa mereka akan memulai transisi dari prosesor Intel menuju Apple Silicon untuk lini Mac mereka. Nah, ini membuat pembahasan di internet menjadi panas, khususnya bagi orang-orang yang mau membeli Mac atau MacBook atau lini Mac apapun di akhir 2020 ini. Kenapa? Mari kita bahas. Jadi Apple Silicon itu apa? Nah, itu adalah sebutan untuk prosesor atau lebih tepatnya sistem on chip atau SoC yang dikembangkan sendiri oleh Apple untuk produk Mac mereka. Sebenarnya prosesor custom bikinan Apple ini udah dipakai di device-device mereka yang lain seperti iPhone, iPad, atau Apple Watch. Nah, dan berdasarkan WWDC 2020 kemarin, CEO Apple, Tim Cook, menyatakan bahwa transisi dari Intel menuju ke Apple Silicon akan memakan waktu sekitar 2 tahun mulai sekarang, dan device dengan Apple Silicon pertama itu ditargetkan untuk meluncur pada akhir tahun 2020. Emang perbedaannya apa? Perbedaan yang paling utama adalah perbedaan arsitektur, di mana prosesor Intel menggunakan arsitektur x86 dan Apple Silicon akan menggunakan arsitektur ARM. Kenapa ini menjadi konsiderasi penting? Mungkin kalian tanya. Well, dampak yang paling utama adalah aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat untuk Mac berbasis Intel tidak akan bisa berjalan pada Apple Silicon. Artinya, aplikasi-aplikasi yang sudah sering kita gunakan di Mac berbasis Intel itu harus dikembangkan dan dioptimasi ulang untuk berjalan di Apple Silicon. Nah, oleh karena itu banyak orang yang berpikir bahwa, mungkin semua fokus pengembangan aplikasi yang terkait dengan Mac akan berfokus pada Apple Silicon dalam waktu dekat. Nah, ini memberikan posisi yang agak nggak enak buat orang-orang yang mau beli MacBook atau produk Mac yang lain di dalam waktu dekat ini. Karena beli sekarang takut tua produknya dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Tapi kalau mau nunggu, sekarang lagi butuh device Mac untuk kerja, dan kita belum begitu tahu detail dari Apple Silicon itu kayak gimana. Karena beli MacBook itu merupakan suatu purchase decision yang lumayan major loh. Kita mengeluarkan lumayan banyak duit untuk beli sebuah MacBook. Oleh karena itu, kita menginginkan suatu alat yang premium, yang dapat membantu kita bekerja dan terus lebih produktif, serta dapat bertahan untuk waktu yang lama, misalnya 5 tahun atau bahkan lebih. Produktivitas adalah salah satu alasan utama kenapa orang-orang memilih untuk membeli sebuah MacBook. Dan untuk produktif, kita cenderung memerlukan aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang kita jalankan pada device kita untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ingin kita lakukan. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, aplikasi-aplikasi yang udah sering kita gunakan di device Mac kita saat ini tidak akan bisa berjalan di device Mac yang baru yang menggunakan Apple Silicon nanti. Namun Apple menyatakan bahwa untuk memudahkan masa transisi ini, mereka sudah mengembangkan beberapa teknologi untuk membuat aplikasi-aplikasi yang dapat berjalan pada Mac berbasis Intel dapat juga berjalan pada Mac dengan Apple Silicon. Teknologi yang dimaksud adalah, pertama, disebut dengan Universal 2. Universal 2 memungkinkan sebuah aplikasi yang sudah dibangun untuk Mac berbasis Intel agar dapat berjalan dengan performa seperti aplikasi native untuk Mac Silicon. Teknologi yang kedua adalah Rosetta 2. Rosetta akan bekerja sebagai penerjemah untuk aplikasi Mac berbasis Intel yang belum diupdate supaya mereka tetap bisa jalan di Mac dengan Apple Silicon. Meskipun Apple udah menyiapkan teknologi untuk bikin transisinya jadi mulus, saya pribadi tetap akan menghindari menggunakan produk pada generasi pertama. Khususnya nih ya, jika kalian menggunakan MacBook kalian untuk nyari duit dan kalian bergantung pada aplikasi pihak ketiga yang mungkin tidak akan berjalan lancar pada sebuah MacBook yang berbasis Apple Silicon, khususnya pada masa transisi ini. Namun jika kalian cuma pakai aplikasi bawaan dari Apple dan nggak menggunakan aplikasi pihak ketiga, maka selamat buat kalian. Kalian nggak perlu pusingin transisi ini, karena semua aplikasi bawaan dari Apple akan dapat berjalan dengan mulus pada Apple Silicon, termasuk aplikasi-aplikasi Pro seperti Final Cut Pro X atau Logic Pro-nya Apple. Oh iya, saat menggunakan Apple Silicon nanti, kalian sudah bisa mengakses seluruh aplikasi untuk iPhone dan iPad OS di Mac kalian. Karena sekarang semua device tersebut sudah menggunakan arsitektur yang sama, sehingga aplikasi-aplikasi pada ketiga device tersebut dapat dijalankan di Mac dengan Apple Silicon. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Jadi, rugi nggak sih untuk beli MacBook berbasis Intel sekarang? Gini,
Sebenarnya Tim Cook, CEO-nya Apple, udah menyatakan bahwa mereka akan tetap mendukung Mac berbasis Intel for years to come, untuk beberapa tahun ke depan. Berapa tahun itu pastinya? Saya juga nggak tahu. Tapi mungkin kita bisa lihat dari beberapa update macOS yang didapatkan oleh device-device Apple dan berapa tahun ke belakang device yang mendukung update-update tersebut. Pertama, macOS Big Sur, yang merupakan versi macOS yang akan rilis untuk tahun 2020 ini. macOS Big Sur didukung oleh perangkat Mac yang bahkan rilis dari tahun 2013, 7 tahun yang lalu. Dan sebenarnya tren ini udah kelihatan dari versi-versi macOS sebelumnya, seperti macOS Catalina, macOS Mojave, macOS High Sierra, dan macOS Sierra, itu memberikan dukungan untuk device-device yang rilis 6-8 tahun sebelumnya. Selain track record Apple terkait software, ngeliat lini Mac sekarang juga, saya masih lumayan yakin bahwa Apple akan mendukung Mac berbasis Intel untuk 4-5 tahun atau bahkan lebih ke depan. Karena pada 2019 kemarin, Apple melakukan refresh terhadap lini Mac Pro mereka yang harganya itu ratusan juta, bahkan bisa sampai 500 juta atau lebih. Nah, jika dengan lini seperti ini, dan Apple memutuskan untuk berhenti mendukung Mac berbasis Intel dalam waktu dekat sih, rasanya agak gila. Lalu nggak bisa dilupakan juga, salah satu keuntungan terbesar untuk menggunakan Mac berbasis Intel adalah Bootcamp. Punya MacBook, tapi perlu jalanin suatu aplikasi yang cuma bisa jalan di Windows seperti berbagai game? Bisa. Karena dengan Bootcamp, kalian bisa nginstal Windows ke device Mac kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan best of both worlds untuk kedua sistem operasi tersebut. Mau pakai macOS bisa, lagi butuh untuk pakai Windows juga bisa. Nah, hal ini tidak akan bisa dilakukan pada Mac berbasis Intel Silicon, karena dia tidak akan mendukung Bootcamp. Sedih banget. Jadi, beli MacBook sekarang atau nunggu Apple Silicon? Pendapat saya sih gini, jika sekarang kalian memang sedang sangat butuh akan sebuah MacBook yang baru, silahkan, beli aja. Karena menurut saya pribadi, dukungan software yang akan dibelikan oleh Apple nggak akan diputus secepat itu untuk MacBook versi terbaru. Dan lineup MacBook sekarang lagi kelihatan bagus banget. MacBook 16 inci lagi mantep banget untuk powerhouse. Terus buat yang butuh yang lebih kecil, MacBook 13 inci sekarang udah di-update dan sekarang menggunakan Magic Keyboard. Tapi kalau kalian lagi butuh MacBook dan nggak super urgent banget, khususnya bagi kalian yang lagi ngincer MacBook 13 inci atau MacBook Air, mungkin ada baiknya kalian nunggu sebentar dulu. Karena rumor dari Ming Chi Kuo mengatakan bahwa pada akhir tahun ini, Apple akan melakukan refresh terhadap kedua lini produk tersebut dengan menggunakan Apple Silicon. Baru nanti setelah Apple Silicon rilis dan kita tahu gimana performanya, benchmarknya, serta kompatibilitasnya, baru kalian bisa evaluasi lagi apakah kalian harus mengambil MacBook berbasis Intel atau beli MacBook terbaru yang menggunakan Apple Silicon. Oke, sekian video kali ini. Saya berharap video ini dapat membantu meringankan dilema kalian yang sekarang pengen beli MacBook, khususnya di akhir tahun 2020 ini, dan merasa digantungin sama Apple. Oke, like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka video ini, dan subscribe jika belum. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Apple emang suka gantungin orang ya.